Dan di Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema perintah supaya saling mengasihi. Namun pada pagi hari ini saya siapkan satu tema untuk kita merenungkan bersama-sama, yaitu Yesus sahabat yang sejati. Yesus sahabat yang sejati. Nah, pengertian dari kata sahabat adalah seseorang yang dekat dengan kita, dan saya yakin bahwa kita semua di sini pasti punya sahabat, entah di sekolah atau di lingkungan keluarga, kita pasti punya sahabat. Dan seringkali kita curhat, kalau kita ada masalah, kita cerita apa yang kita alami. Namun sebaik-baiknya di sahabat di dunia ini belum tentu tahu 100% tentang hidup kita. Hanya Tuhan Yesus saja yang tahu 100% tentang hidup kita. Sahabat di dunia ini kalau kita cerita bisa saja kita tipu. Dan dia sudah tahu kalau kita ada sementara tipu dia. Tetapi kalau Tuhan Yesus, dia tahu apa yang kita alami, itu adalah sahabat yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 sampai ayat 13, Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang kasih sebagai inti dari hubungan mereka dengan Dia dan satu sama lain. Kasih sejati itu menuntut ketaatan, pengorbanan, dan saling mengasihi. Yesus mengajarkan bahwa kasih bukan hanya saja perasaan, tetapi tindakan nyata atau tindakan konkret, bahkan sampai kepada pengorbanan nyawa. Melalui firman Tuhan ini, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kasih itu bukan hanya sebatas kata-kata saja atau perasaan, tetapi kasih itu harus nyata dan sampai kepada pengorbanan. Kita tahu bahwa kasih Yesus itu nyata bagi kita, yaitu pengorbanannya di atas kayu salib. Dia berkorban untuk menebus segala dosa kita. Bukti bahwa Yesus adalah sahabat yang sejati, dia rela berkorban. Di ayat yang ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman ini Tuhan kasih tahu kita bahwa Dia adalah sahabat yang sejati. Buktinya kita sudah lihat pengorbanannya di atas kayu salib. Di dunia ini tidak ada sahabat yang sejati yang dia rela berkorban untuk dia punya kawan. Kalau siapa yang salah, dia bertanggung jawab sendiri. Itulah sahabat di dunia. Tetapi kalau Yesus, kita yang buat salah, dia yang berkorban untuk kita. Kita yang suka memaki, dia yang berkorban untuk kita. Kita yang suka bertipu, kita yang suka berpukul, bergosip, Tuhan Yesus yang berkorban untuk kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita mau menjadi sahabat Tuhan, maka yang perlu kita lakukan adalah perintahnya. Dan perintah Tuhan yaitu kita harus saling mengasihi sesama, saling mengasihi satu sama lain, bukan saling memusuhi satu sama lain. Yang Tuhan Yesus tuntut dari kita adalah kita mengasihi sesama. Contoh, kita tidak membuli teman atau mengejek. Kita tidak ikut-ikutan membuli, baik secara langsung maupun media sosial. Kalau ada masalah, dia pulang dari sini pokoknya berada full dengan dia sindir dia punya kawan. Yang berikut adalah mengucapkan terima kasih dan meminta maaf ketika dia salah. Ketika dia salah itu dia minta maaf, bukan pasang dada sapa beta sapa. Itu namanya bukan mengasihi sesama. Yang berikut adalah membantu teman saat kesulitan. Kalau kita mengasihi sesama berarti ketika kita melihat teman kita mengalami kesusahan, kita membantu dia mencari jalan keluar, bukan kita buat dia tambah susah lagi.
Bapak Ibu saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan datang kepada kita pada saat pagi hari ini dan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita. Tidak ada seseorang yang seperti Dia yang ketika kita bersalah, Dia bertanggung jawab untuk melindungi segala dosa kita. Dan yang Tuhan Yesus mau dari kita adalah kita melakukan perintahnya, kita saling mengasihi satu sama lain. Demikian firman Tuhan, dan saya minta Bapak Beni untuk membawa kita dalam doa.